Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novan. Saya anak keperawatan. Walaupun dirasa wajah saya tidaklah tampan dan hidup saya masih belum mapan, tapi saya tetap memiliki harapan untuk menjadi orang yang semakin di depan. Iya, itu dia perkenalannya. Dan di video kali ini, saya akan memeragakan bagaimana penyuluhan atau health education tentang diare. Nah, seperti apa videonya? Yuk, mari kita saksikan. Permisi. Ya, silakan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Perkenalkan, saya Novan, perawat di sini dengan Bapak A. Ya, Dan Bapak A merupakan ayah dari adik M, benar? benar. Baik, Pak, kedatangan saya kemari bertujuan untuk memberikan penyuluhan, Pak. Seperti janji kita kemarin, sekarang kita akan penyuluhan atau health education mengenai yaitu materinya adalah dengan diare yang diderita oleh adik M ini ya. Nah, ini ada pamflet, silakan. Tapi cat yang ini Pak. Nah, ini dulu. Nah, jadi kita 15 menit ke depan akan melakukan penyuluhan Pak ya. Saya akan memaparkan materi terkait dengan diare, bagaimana pengobatannya, dan nanti kalau ada yang tidak dimengerti atau belum paham, silakan Bapak tanyakan ya. Bisa tanya jawab nanti. Baik, kalau begitu bisa kita mulai Pak? Bisa. Dan Bapak menyetujuinya ya? Iya. Baik, kalau begitu kita mulai penyuluhannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya Pak mengenai penyuluhannya ini, health education. Ini tentang diare ya Pak ya. Nah, pengertian diare itu sendiri kan kita udah tahu ya, banyak BAB gitu kan. Jadi diare ini merupakan suatu kondisi di mana orang, dalam hal ini ada ya anak, ini buang air besar dengan konsistensi atau si tekstur dari feses, si pupnya itu dia cair, dia lembek gitu kan. Juga frekuensi atau keluarnya si feses itu banyak ya. Biasanya ini lebih dari 3 kali dalam satu hari, kita udah kategorikan sebagai diare gitu ya. Nah, diare yang terjadi pada ada ini dinamakan diare persisten Pak. Karena kenapa? Karena dia sudah berlangsung lebih dari atau sama dengan 14 hari. Nah, jadi kalau misalkan 14 hari ke sana tuh masih terjadi, nah itu kita kategorikan sebagai diare persisten. Kalau di sebelumnya itu bukan diare persisten gitu ya. Itu yang membedakan. Jadi lamanya yang membedakannya. Nah, itu. Terus sekarang penyebabnya apa ya? Silakan dibuka lagi di pamfletnya ada. Penyebabnya itu beragam Pak. Bisa jadi dia infeksi karena dia diinfeksi bakteri gitu kan, infeksi virus itu bisa, dan yang lain sebagainya. Tapi yang paling sering Pak ini adalah infeksi dan juga keracunan. Nah, hati-hati dari makan, perhatikan kebersihan makanannya. Lalu ketika mau makan cuci tangan terlebih dahulu. Ketika udah beres dari kamar mandi, dan itu cuci tangan Pak ya. Jangan sampai bakteri-bakteri yang di kamar mandi itu ya kan, yang kita keluarkan itu nempel lagi kepada tangan, lalu pas kita makan itu masuk lagi si bakteri ini. Nah, itu hati-hati. Salah satu pintu masuknya dari kemungkinan diare ini. Nah, terus setelah kita tahu penyebabnya, kita juga harus tahu seperti apa atau dalam kategori apa ada ini mengalami dehidrasi. Nah, dehidrasi ini kan kekurangan cairan Pak. Nah, kekurangan cairan juga terbagi menjadi beberapa kategori Pak. Ada yang gejala dehidrasi yang ringan atau yang sedang, ada juga yang berat Pak. Hati-hati kalau misalkan yang ringan atau yang sedang dia memiliki gejala misalkan anaknya rewel, anaknya gelisah, dia ingin minum terus-menerus, ada rasa haus gitu ya, untuk menghilangkan hausnya tuh udah agak haus pokoknya meleh. Lalu ada ketika kita cubit Pak, ini si turbornya, kulitnya itu dia kembalinya dengan lambat gitu Pak, kurang lebih dari 3 detik gitu ya. Nah, itu yang ringan. Sementara kalau yang berat seperti apa? Yang berat justru lebih berbahaya lagi gitu, lebih berat kan, karena juga berat. Nah, ini dia misalkan lesu Pak, lemas, lunglai. Karena kenapa? Karena kan cairannya dikeluarkan terus akibat dari si diarenya itu. Lalu dia si matanya tuh Pak, dia cekung. Jadi dia kan kekurangan cairan, dia cekung, sama sih sama yang tadi, yang diare ringan atau sedang juga cekung, cuman ini yang lebih berat gitu. Dia ini udah
gak bisa minum, bukan gak bisa tapi lebih ke malas minum, jadi nggak mau minum kalau misalkan diare yang dehidrasi berat nih. Itu dia udah malas minum, susah untuk minum juga. Kembali kalau misalnya kita cubit si kulitnya, turgornya itu dia kembalinya sangat lambat. Nah itu, nah AD dalam hal ini masuk ke dalam kategori dehidrasi yang ringan hingga sedang. Jadi lebih mudah kayak dalam penataksana dalam pengobatannya gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke intinya. Apa sih intinya itu untuk pengobatannya itu seperti apa? Nah untuk pengobatan di rumah terhadap dehidrasi ini ada dua pasanggannya. Setidaknya itu ada dua. Yang pertama itu dia pemberian oralit, Pak. Nah oralit itu apa? Dia itu kan merupakan macam campuran garam elektrolit ya. Kalau misalkan ini Pak, dia merupakan campuran antara glukosa sama garam. Nah tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi cairan, memenuhi elektrolit yang ada di tubuh gitu Pak. Yang tadinya si cairan itu keluar gitu kan lemes. Nah itu kan harus diganti. Nah untuk penggantinya ini kita berikan oralit gitu ya. Itu yang pertama. Nah untuk oralit ini bisa kita dapatkan baik di fasilitas layanan kesehatan, puskesmas, tetes gitu kan ya, di apotek juga ada. Silahkan Bapak kunjungi ke sana, bisa mendapatkan oralit ini. Nah untuk pemberiannya ini seperti apa kan ya gitu ya pertanyaannya teh. Oke, kita tahu untuk pengobatannya itu oralit. Nah pemberiannya ini oralit itu kan ada satu bungkus Pak ya. Nah satu bungkus itu dia dilarutkan ke dalam air Pak, ke dalam air. Satu gelas air kurang lebih sekitar 200 cc 200 ml ya kalau misalnya gelas gelas mineral tuh ya kan, atau gelas. Nah itu 200 sekitar 200 cc ya. Nah itu dilarutkan ke dalam 200 cc itu Pak si oralitnya itu. Lalu kita minumkan kepada anak sedikit demi sedikit gitu ya. Kalau misalkan anaknya mau boleh ditambah lagi terus aja gitu selama kurang lebih sedikit-sedikit lah. Kalau misalkan ada reaksi muntah dari anaknya, kita hentikan dulu. Ketika kita hentikan terlebih dahulu, kemudian 10 menit kemudian baru kita kasih minum lagi itu oralitnya. Jadi gitu. Kita campurkan satu bungkus oralit itu ke dalam 200 cc satu gelas gitu ya. Nah itu diberikan selama anak mengalami diare. Nah selain itu ada lagi Pak, pengobatannya itu dengan memberikan tablet zinc. Nah tablet zinc ini kita harus berikan selama 10 hari berturut-turut Pak ya, jangan sampai lepas nih. 10 hari berturut-turut. Karena kenapa? Karena menurut penelitian ya, menurut penelitian Pak, ini si zincnya itu bisa meredakan atau bisa menurunkan tingkat keparahan, tingkat kematian dari diare ini Pak sebesar 40%. Penelitiannya itu. Jadi ini sangat direkomendasikan sekali untuk penanganan diare gitu ya. Nah mungkin seperti apa ya pemberiannya. Nah 1 hari 1 tablet. Pertama itu 1 hari 1 tablet. Nah 1 tabletnya itu kurang lebih sekitar 20 mg. Nah itu kita berikan kepada anak dalam hal ini aja 1 hari 1 kali. Nah pemberiannya seperti apa? Pemberiannya itu kita larutkan si tablet itu ke dalam sendok itu diisi air. Nah kita larutkan, larutkan. Nah itu air matang Pak ya, hati-hati jangan air mentah. Jadi kita siapkan sendok, kita kasih air ke sendok, lalu kita larutkan si zinnya, baru kita kasihkan kepada adiknya gitu ya. Jadi dilarutkan dulu, tunggu sekitar ya 30 detik, jangan 30 menit kelamaan, 30 detik. Nah lalu kita berikan ke adiknya gitu. Jadi dilakukan terlebih dahulu. Nah ini diberikan selama 10 hari berturut-turut gitu. Nah tapi kalau misalkan ada tadi kayak misalkan ada reaksi muntah dari adiknya, misalkan muntah tuh, nah kita harus kasih lagi si zincnya, tapi kita kurangi dulu ya. Jadi sedikit demi sedikit. Kalau misalkan tadi 1 tablet kita potong dulu jadi setengah tablet gitu ya. Kita larutkan setengahnya, kita kasih beberapa saat kemudian, beberapa menit kemudian kita larutkan lagi yang setengahnya itu lagi, kasih lagi ke adiknya gitu. Jadi untuk sementara ini ada 2 Pak, pemberian oralit sama pemberian tablet zinc. Nah kalau zinc ini harus 10 hari ya, dosisnya
1 hari 1 tablet juga dilarutkan. Tadi juga Oralit juga sama, dilarutkan 1 bungkusnya itu ke dalam 200 cc atau 200 ml. Nah, mungkin itu Pak. Baik Pak, mungkin sekian yang bisa disampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai sini. Silakan yang pamflet satunya lagi bisa bawa pulang. Nah, jadi itu tindakan pengobatannya Pak ya, pemberian Oralit dan juga zinc, tablet zinc. Saya sudah sampaikan, semoga Bapak bisa paham dan juga bisa melaksanakannya di rumah Pak ya. Dan mungkin cukup sekian saja untuk pertemuan kali ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Baik, kalau tidak ada, saya tutup saja sampai sini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 hour later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Mas Mulyana ketemu Teh Anya membawa kopi ditatakan. Halo semua, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Iya, semoga baik-baik saja ya. Saya Novan dan di video kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana kiranya mengukur pertumbuhan dan perkembangan anak yang kurang lebih usianya sekitar 21 tahun. Nah, seperti apa videonya? Yuk, mari kita saksikan. Ya, nama saya Novan, saya perawat dan tujuan datang saya kembali adalah untuk melihat perkembangan juga pertumbuhan dari Dek Kiara. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu apakah saya bisa menyetujuinya. Nah, setuju. Kalau begitu kita akan bertanya terlebih dahulu tentang identitasnya dulu ya. Namanya siapa dengan Dek siapa? Kiara. Dek Kiara. Tania. Tania. Nama ayahnya siapa ya? Tariana. Oh, nama ibunya? Elisa Dara. Nah, sekarang untuk alamatnya di Oh, di Sawah Sawah. Bra. Sawah Bra. Nah, sekarang untuk tanggal lahirnya Nanti tanggal 24 bulan 5 2019. ya, tanggal kita sudah dapat. Kira-kira ada nggak keluhan dari Dek Kiara ini atau sehat saja? Nah, baik, selanjutnya kita akan ke sesi wawancara terkait dengan bagaimana kondisi dari Dek Kiara ini ya, dari sisi psikologis, emosionalnya. Ada beberapa pertanyaan di sini yang saya akan berikan. Pertama, apakah anak Anda senang diayun atau melambung, dilukis sebagainya? Nah, iya. Selanjutnya, apakah anak Anda, Dek Kiara ini tertarik dengan anak lain untuk bermain? Tertarik. Lalu, apakah Dek Kiara ini senang main-main aktif, naik tangga, dan lari? Aktif ya. Aktif, ya. Lalu, apakah Dek Kiara ini sering berbicara, aktif sama temennya juga? Nah, pertanyaan selanjutnya itu apakah Dek Kiara ini sering mengikuti kegiatan atau apa ya namanya, mengikuti orang tuanya gitu. Kalau mau nyapu ya ikutan nyapu, iya gitu ya. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Dek Kiara ini suka nangis kalau misalkan ingin sesuatu? Ya suka misalnya diulah gitu, sok nangis. Pokoknya jadi misalnya mah yang misalnya cek mau masak pengen sok nangis sok maksa gitu. Nah, Dek Kiara ini udah bisa makan minum sendiri. Makan sendiri bisa ya. Nah, dari sisi berbicaranya apakah suka berbicara 2 kata 3 kata mama papa gitu? Ayo naik kelas.
20,7. Saudara aku ini ada jauhan itu. Alah, jadi iya tinggali kantong emak yang dibawa ku mamanya. Yang ka Malangbong yang dibawa ku Deden ke bawahnya. Kasih tinggal deh kantong deh. Tuh. Tinggal deh. Alah kantong si mana ke kotor deh tinggali. Ikut saya atau di etalnya? Tinggali kotor tinggal itu. Ada di masakan aja. Tinggal deh kotor ya. Kira duduk kasih benar orang main bola aja mama. Ya. Sok ya lah. Bikin kagak. Udah main aja mama sana. Tah. Awi. Bu mama. Kamu jadi sih. Bisa tuh deh nih mas kali ya teh. Semuanya baik, teoris berdasarkan pengecekan tadi dari sisi perkembangan maupun pertumbuhan dan Tiara ini sudah normal, refleks gerakan besarnya bagus, refleks halusnya juga bagus, gerakan halusnya dari sisi bicara, dari sisi perkembangan juga bagus juga, dari sisi tadi berat badan, tinggi badan juga sudah sesuai dengan anak seusianya. Mungkin itu untuk pemeriksaan kali ini. Terima kasih atas kesediaannya. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu atau tidak? Yang kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saya sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.